Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Nadra Nasution dari jurusan Agroekoteknologi Fakultas Pertanian, kelompok Bakti 70 SSD yang dimentorin oleh Udamola dan Uni. Saya di sini akan menjawab 3 pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Contoh pertanyaan yang pertama, apa saja dampak positif dan negatif penggunaan AI terhadap pendidikan? Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan merupakan teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin untuk melakukan tugas yang biasanya hanya dapat dilakukan oleh manusia, seperti mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah. Beberapa tahun terakhir, Artificial Intelligence atau AI telah mengalami kemajuan yang signifikan. Saat ini, AI telah digunakan dalam berbagai bidang seperti teknologi, bisnis, pendidikan, industri, dan kesehatan. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa teknologi ini memiliki dampak positif dan negatif yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dampak positif dari AI. Bisa menyimpan data yang tidak terbatas, disesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini memungkinkan Anda bisa menjalankan suatu program yang kompleks dengan lebih baik dan lebih aman. Misalnya manajemen database sekolah, dan sebagainya. Yang kedua, memiliki ketepatan dan keakuratan dalam mengerjakan tugasnya. Karena sudah diprogramkan, maka AI dapat bekerja dengan lebih akurat dibandingkan dengan kecerdasan alami. Yang ketiga, menggantikan tugas manusia yang berulang-ulang dan bersifat rutinitas. Misalnya dalam pembelajaran seperti proses koreksi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Yang keempat, bisa digunakan kapan saja dan dalam jangka waktu yang panjang. Berbeda dengan manusia yang bisa lelah, AI bisa menjalankan pekerjaan sesuai instruksi dalam jangka waktu yang lama. 5. Mudah digandakan dan disebarluaskan. Karena bersifat digital, segala informasi yang diproses dan disajikan AI bisa digandakan serta disebarkan dengan lebih mudah, cepat, juga praktis. Yang keenam, lebih murah dibandingkan harus mendatangkan ahli yang memiliki keterbatasan dalam waktu dan kompleksitas pekerjaan. Dan yang terakhir, bisa mengerjakan pekerjaan dengan lebih cepat dan lebih baik, terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan pengulangan. Itu dia dampak positif dari penggunaan AI terhadap pendidikan. Setelah itu, ada dampak negatif dari penggunaan AI terhadap pendidikan. Yang pertama, membuat guru dan murid menjadi lebih malas. Hal ini terjadi karena sebagian besar aktivitas sudah dikerjakan secara otomatis oleh AI. Yang kedua, menghilangkan pekerjaan manusia. Ketika AI digunakan untuk urusan administrasi di sekolah, tidak menutup kemungkinan akan menghilangkan peran tata usaha di sekolah. Yang ketiga, tidak memiliki common sense. AI memang mampu belajar dan bekerja sendiri layaknya manusia. Hanya saja, AI tidak dapat memahami tujuan dari informasi itu dibuat, karena pemahaman menyeluruh hanya bisa dimiliki oleh manusia. Yang keempat, bekerja sesuai instruksi. AI akan bekerja sesuai pengaturan program yang dibuat, sehingga AI akan bekerja sesuai data dan instruksi yang sudah dimasukkan untuk tugas-tugas spesifik. AI tidak bisa berfungsi dan menjelaskan tugas lain di luar dari yang diprogramkan. Yang 5, AI masih kalah untuk pemrosesan informasi yang bersifat vertikal dan membutuhkan sense yang kompleks. AI sampai saat ini hanya mampu bekerja secara paralel untuk tugas-tugas yang sifatnya rutinitas atau berulang-ulang. Sekalipun dapat belajar sendiri, tetapi AI akan bekerja secara spesifik sesuai input dan data yang diprogramkan. Misalnya, AI yang berfungsi mengoreksi hasil belajar siswa tidak bisa berfungsi untuk menjalankan fungsi lain seperti mencari materi dan sumber belajar. Yang 6, risiko tinggi dibobol. AI memiliki data dan informasi yang tersimpan secara digital dan online. Hal ini membuat informasi penting sangat mungkin diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan merugikan pihak Anda. Yang ketujuh, pasti akan rusak. Segala sesuatu yang dibuat manusia, terutama teknologi dan mesin, suatu saat pasti akan rusak. Begitupun dengan sistem AI, besar kemungkinan akan mengalami gangguan atau kerusakan yang dapat menghilangkan data dan informasi penting Anda. Sehingga, selalu pastikan data dan informasi penting dibuat duplikatnya. Itu adalah jawaban pertama tentang dampak positif dan dampak negatif AI terhadap pendidikan. Setelah itu saya lanjut pertanyaan kedua, apa penyebab dari penyalahgunaan AI terhadap pendidikan? Penting bagi kita sebagai masyarakat untuk memahami dan menghadapi bahaya ini dengan bijaksana.
Untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan, berikut adalah beberapa bahaya dari AI atau Artificial Intelligence yang wajib kita ketahui. Yang pertama, kecerdasan buatan yang mandiri atau autonomous AI. Kecerdasan buatan yang mandiri adalah jenis AI yang dapat mengambil keputusan tanpa campur tangan manusia. Meskipun memiliki potensi untuk menghadirkan perbaikan dan efisiensi dalam berbagai sektor, kecerdasan buatan yang mandiri juga membawa risiko yang serius. Ketidakmampuan manusia untuk mengendalikan AI ini dapat menyebabkan konsekuensi yang tak terduga dan bahkan berbahaya jika hal-hal berjalan tidak sesuai rencana. 2. Pengangguran massal dan disparitas sosial. Penggunaan AI dalam proses produksi dan layanan dapat menggantikan pekerjaan manusia, menyebabkan pengangguran massal di beberapa sektor. Jika tidak ada tindakan proaktif, hal ini dapat meningkatkan disparitas sosial antar pemilik teknologi AI dan mereka yang kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang bijaksana untuk mengatasi masalah ini, seperti pelatihan ulang untuk tenaga kerja agar bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi. Jadi, cara menghadapi bahayanya AI dalam sektor pendidikan adalah dengan cara masyarakat perlu didukung dengan pendidikan dan pelatihan yang relevan agar dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi AI. Itu dia jawaban dari pertanyaan nomor 2. Apa penyebab dari penyalahgunaan AI terhadap pendidikan? Setelah itu saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, bagaimana kita agar terhindar dari dampak negatif penggunaan AI terhadap pendidikan? Manusia harus selalu melakukan evaluasi terhadap keputusan yang diambil oleh kecerdasan buatan. Terlalu terpukau dengan kecerdasan buatan dapat mengakibatkan manusia kehilangan kontrol terhadap keputusan yang dibuat oleh teknologi AI. Dalam konteks ini, peran psikologi menjadi sangat penting. Psikologi dapat membantu manusia untuk memahami bagaimana teknologi AI bekerja dan bagaimana manusia dapat memaksimalkan kelebihan kecerdasan alami dalam pengambilan keputusan. Psikologi juga dapat membantu manusia untuk memahami dan mengelola dampak dari kecerdasan buatan pada kehidupan manusia. Itu dia 3 pertanyaan yang bisa saya jawab untuk kali ini. Saya Naura Nadra Nasution undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.